Pemerintah terus mendorong percepatan program perumahan dengan memperkuat pengawasan dan koordinasi antar kementerian. Hal ini dibahas dalam pertemuan Menteri PKP Marwar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh di kantor BPKP Pramuka, Jakarta Timur. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah membahas percepatan program bedah rumah agar lebih tepat sasaran dengan dukungan data dari BPS serta pengawasan dari BPKP. Pembahasan juga mencakup penyusunan peraturan Menteri PKP yang diharapkan mempermudah kriteria penerima bantuan sehingga target 400.000 unit bedah rumah dapat tercapai lebih cepat. Hari ini saya bersama Pak Menteri PKP, Pak Ara, dan Pak Mendagri, Pak Tito Karnavian, dan juga tadi ada dari Kepala BPS ya, bersama-sama baru saja rapat ya, merapatkan tentang perumahan bantuan bedah rumah ya, dan juga tadi membahas tentang masalah hunian tetap di Sumatera, dan juga tadi ada masukan dari para pengembang juga yang terkait dengan perizinan. Dan saya kira hari ini rapat ini sangat konstruktif, dan malam ini juga Pak Ara nanti akan menandatangani keputusan permen peraturan Kementerian PKP tentang bedah rumah PSPS. Peraturan Menteri PKP yang baru itu akan mempermudah kriteria penerima bantuan. Ya, otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi target 400.000 bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia. Dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan, tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu ya, tidak layak. Kemudian yang kedua, tadi kita membicarakan mengenai masalah pembangunan hunian tetap bencana Sumatera di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Pemerintah juga membahas percepatan pembangunan hunian tetap bagi korban bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh melalui koordinasi antara Kementerian PKP, pemerintah daerah, Kementerian PU, PLN, dan instansi terkait agar pembangunan dapat berjalan sesuai target. Selain itu, pemerintah menyoroti masih adanya sejumlah daerah yang belum menerapkan kebijakan pembebasan persetujuan bangunan gedung atau PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Dalam Negeri akan melakukan rekonsiliasi data, menerbitkan surat edaran, serta memberikan insentif bagi pemerintah daerah yang mendukung program perumahan nasional. Yang pertama tadi kami membahas untuk bagaimana program bedah rumah ini bisa berjalan dengan efektif, tepat sasaran, makanya dibantu BPS dengan datanya, kemudian juga dengan tepat sasaran dengan kualitas yang baik. Nah, tadi sudah ada arahan sebagai auditor pemerintah, kami selalu bertanya sebelum mengeluarkan peraturan. Jadi kami selalu bertanya supaya kami tidak salah jalan. Jadi saya bukan mengeluarkan aturan dulu baru tanya dulu baru mengeluarkan aturan. Itu prinsip yang saya sampaikan kepada Irjen, Sekjen, dan para dirjen di kementerian kami. Dan, kebijakan Presiden Prabowo sebagai presiden pertama yang menggratiskan BPHTB, biaya proyek bangunan, dan PBG kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Itu sangat mulia. Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP Marwar Sirait menegaskan setiap kebijakan dilakukan melalui koordinasi dengan aparat pengawasan agar pelaksanaannya tetap sesuai aturan. Kini, pemerintah juga melanjutkan program sertifikasi tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai wujud dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses hunian layak dan terjangkau. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan.